Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita merayakan Paskah, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita mensyukuri karya agung Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita dan hari ini bangkit untuk kita. Di dalam kuasa kebangkitannya kita percaya bahwa Ia selalu menyertai kita. Marilah kita masuk dalam ibadah hari ini. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu hari ini karena Kristus bangkit untuk kami, sehingga pengharapan kami pasti bahwa kami pasti selamat karena Kristus sudah bangkit untuk kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami, supaya firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami sampaikan kepada Bapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah bangkit bagi kami semua. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita dalam perayaan Paskah hari ini terpilih dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi
andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini kita merayakan Paskah. Perayaan Paskah sebagai peringatan akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jikalau kita bandingkan perayaan Paskah tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat perbedaan perayaan yang luar biasa. Pada tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Paskah dalam suasana yang heboh, yang ramai, yang semarak, melibatkan banyak sekali orang dalam keramaian yang banyak, keramaian yang besar. Ada banyak bentuk perlombaan macam-macam, mulai dari yang pantas sampai yang tidak pantas. Semuanya kita laksanakan dengan satu nama, merayakan Paskah. Sayangnya, karena banyak orang asik merayakan Paskah dengan kegiatan yang banyak, dia tidak punya waktu lagi untuk berdoa, membaca Alkitab, bahkan tidak mengantuk dalam kebaktian Paskah. Itu tahun-tahun kemarin. Ada sesuatu yang hilang dalam perayaan-perayaan kita sebelum ini, bahwa kita terlalu asik dengan hal-hal yang sifatnya perlombaan, seremoni, keramaian. Lalu fokus kita untuk merenungkan Paskah menjadi sangat sedikit, bahkan mohon maaf, tidak terjadi. Bedanya dengan tahun ini, semua bentuk keramaian terhenti. Banyak anggaran yang sudah kita tetapkan untuk perayaan Paskah harus dipending. Banyak panitia Paskah yang sudah bersiap-siap harus menghentikan kegiatan-kegiatan mereka. Dan kita fokus pada satu hal, merayakan Paskah di rumah masing-masing. Semangat ini, merayakan Paskah, itulah yang menjadi fokus kita dalam kebaktian Paskah hari ini di tahun 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menyaksikan bahwa ketika Kristus bangkit, menimbulkan kegemparan yang luar biasa. Banyak orang takut ketika Kristus bangkit.
Tetapi juga banyak orang yang semakin berani ketika Kristus bangkit. Tidak sedikit juga yang bingung, ada apa sebenarnya. Tetapi saudara-saudaraku, dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka nampak jelaslah bahwa karya penderitaan dan kematian Kristus menjadi sempurna. Orang mati itu biasa, tetapi orang mati dan bangkit itu sungguh luar biasa. Apakah itu mungkin? Bagi Kristus itu mungkin dan sudah terbukti di depan mata kita. Inilah berita sukacita bagi kita hari ini. Inilah kabar baik bagi kita bahwa Kristus bangkit. Ia tidak terkurung di dalam kematian, tetapi ia mengalahkan kuasa kematian dengan kebangkitannya. Dalam ayat 14 bacaan tadi, Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kepercayaan kita menjadi sangat pasti karena Kristus bangkit. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan berita yang sangat luar biasa, yang hangat dipercakapkan dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ada orang, ada kelompok, ada pihak yang berhadapan dengan peristiwa ini merasa tidak mungkin. Mana mungkin orang yang sudah mati 3 hari, sudah dikuburkan, bisa hidup kembali. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Karena itu mereka beranggapan kebangkitan Kristus adalah pembohongan publik. Inilah tantangan yang serius yang dihadapi oleh gereja, yang dihadapi oleh Anda semua dan saya, yang hari ini merayakan Paskah Kristus bangkit. Saudara dan saya sepanjang zaman diminta untuk menerangkan, menjelaskan, menceritakan tentang siapakah Yesus yang bangkit itu, supaya semua orang menjadi makmur dan percaya kepada Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan sesuai dengan janji kitab suci. Inilah inti berita kitab suci yang kita baca pada pagi ini dalam perayaan Paskah ini. Bahwa ada kebangkitan orang mati, dan itu hanya ada pada Yesus Kristus, tidak pada yang lain. Karena itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia menang atas kuasa kematian. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan, bahkan termasuk kematian pun, menjadi tidak ada artinya, karena dikalahkan dengan telak. Dalam surat Roma pasal 6 ayat 5 dikatakan di sana begini,
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya kebangkitan Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi kita, karena kuasa kematian tidak sanggup untuk mengalahkannya. Karena itu betul apa kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maut tidak berkuasa atas dia yang bangkit. Dan dia yang bangkit itu mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita. Dan dalam kasihnya itu, kuasa kebangkitannya akan terus menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berita tentang kebangkitan Yesus telah tersebar kemana-mana dan di mana-mana. Tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Ketika ia bangkit, ia menunjukkan diri kepada para muridnya sebagai suatu kesaksian bahwa mereka telah melihat Tuhan yang hidup. Memang ada Thomas yang tidak percaya, tetapi kemudian dia juga percaya. Apa makna kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita hari ini dan seterusnya? Kebangkitan Kristus menggugurkan pandangan bahwa ia mati dan tidak bangkit. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena itu terpujilah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan saya percaya itu karena yang mengatakan adalah kitab suci, bukan siapa-siapa. Di dalam kebangkitan Kristus kita diberi harapan dan semangat baru bahwa ia menyertai kita, bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang memisahkan kita daripadanya. Sebab baik hidup maupun mati, ia bersama-sama dengan kita. Kebangkitan Kristus juga memberikan kita keberanian. Keberanian untuk menghadapi tantangan dan persoalan sesukar sesulit apapun. Karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Kematian bukan akhir hidup, tetapi kematian adalah sebuah peristiwa, momentum dalam proses hidup. Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera bagi kita sepanjang masa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketaatan kita kepada Kristus itu harus terjadi dan menjadi harga mati bagi kita. Virus corona yang sedang menghantam dunia saat ini, dari satu aspek dapat kita lihat sebagai berkat Tuhan untuk kita. Heran toh, virus corona adalah berkat Tuhan. Dia berkat Tuhan untuk kita supaya kita semua rame-rame dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Kristus. Di awal khotbah tadi saya bilang kalau suasana normal pagi ini Kutong Pawe rame-rame. Kalau suasana normal pagi ini banyak orang mengantuk pagi-pagi dan tidak punya waktu untuk berdoa dan baca kitab suci, tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan khotbah. Virus corona membuat kita lebih dekat pada Kristus.
Dan inilah cara Tuhan mengajar kita. Ia izinkan segala peristiwa, termasuk kematian sekalipun terjadi, supaya kita tahu bahwa Dia Maha Kuasa. Dan Dia yang Maha Kuasa itu bangkit dari antara orang mati. Percayakah kamu akan hal ini? Yang percaya katakan amin, Kristus sudah bangkit. Mengakhiri khotbah pagi ini, saya ingin mengutip nyanyian rohani nomor 190 sebagai pesan penutup untuk kita semua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Perlu diperjuangan senjatamu lengkap. Berdoa dan berjaga dan tahanlah tetap. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini karena Kristus bangkit bagi kami. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus kami punya pengharapan yang pasti bahwa kami pasti selamat. Karena Kristus sangat mengasihi kami. Sangat mengasihi kami. Ya Bapa, dalam perayaan Paskah pagi ini kami mau berdoa untuk semua orang yang sedang menderita di mana-mana tempat. Secara khusus setiap orang, setiap keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit akibat virus corona yang berbahaya ini. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami mendoakan para medis di mana-mana tempat yang sedang berjuang, sedang bekerja, mempertaruhkan hidup mereka untuk menolong sesamanya. Berkat dan rahmat Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin pemerintahan, pemimpin gereja yang sedang berjuang bekerja keras bersama semua orang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Berkat dan rahmat Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan kepada hamba. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua orang yang mendengarkan khotbah ini pagi ini. Tuhan memberkati mereka tiap-tiap orang. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati tugas, kerja, dan karir mereka. Biar dari dalam kasih dan karunia Tuhan, anak-anak-Mu semua terpelihara dengan baik. Ya Bapa, kami akan terus menjalani hidup ini. Tetapi kami punya pegangan yang pasti bahwa Kristus yang sudah bangkit itu akan terus menyertai kami. Dan dalam semangat inilah kami terus maju. Karena itu kami mohon, ya Kristus, pegang tangan kami semua dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.